sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu bersama via Zoom meeting ini. Semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf ini suara saya agak ada gangguan ya, lagi dari semalam itu demam, nggak enak badan ya. Apakah suaranya jelas ibu-ibu? Jelas, Us. Oke. Mohon izin saya agak pelan ya, karena kalau terlalu keras batuk gitu. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sakitnya bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Allahumma amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga Allah istiqomahkan kita semua untuk meneladani beliau sehingga kita sama-sama dilayakkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, sebagaimana yang telah kita bahas di bulan lalu ya, tentang pembagian warisan ya, kita ulangi sedikit lagi, kita ulangi sedikit ya dari yang kemarin kita sampaikan itu, karena ini perlu difahami betul ya, bahwa untuk memperoleh warisan di dalam Islam itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Syarat yang pertama itu tidak adanya penghalang. Ya, tidak adanya penghalang ini maksudnya misalnya seorang cucu dia tidak akan mendapatkan ketika anak mayit ini masih ada, seperti itu ya. Apalagi paman, apalagi apa namanya anak paman, nah seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang kedua, sudah dipastikan pemilik harta ini telah benar-benar meninggal dunia. Ya, yang sangat penting ya, seorang itu berhak mendapatkan warisan jika saat pewaris itu meninggal dunia, dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Sehingga inilah pentingnya untuk segera menunaikan apa yang menjadi hak ahli waris ya, sebelum terlambat begitu. Karena tidak sedikit kasus yang ada di lapangan itu pembagian warisan itu ditunda-tunda sampai pada akhirnya ketika ayah meninggal, anaknya masih lengkap hidup semua. Tapi karena pembagiannya itu menunggu sampai ibunya meninggal juga, qadarullah masya'a fa'al, ada di antara putranya yang sudah meninggal terlebih dahulu gitu. Padahal anak yang meninggal dunia ketika atau sebelum pewaris itu meninggal dunia, dia nanti tidak berhak mendapatkan warisan gitu ya. Nah, ini. Dan yang lebih kasihan lagi nanti istri dari anaknya laki-laki. Ya, karena tidak ada hubungan apa-apa, nanti tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau dibagi ketika suaminya masih hidup, istri ini akan mendapatkan warisan dari suaminya, gitu. Ya, ini sangat penting gitu. Dan kalau ada sebagian yang meninggal dunia, otomatis akan dan harus dilakukan pembagian itu dengan beberapa kali hitungan karena hitungannya berbeda ya. Setiap ada seorang yang meninggal itu ada hitungannya gitu ya. Nah, kalau dia hamil ya, ada ahli waris yang hamil, misalnya istrinya sedang hamil, maka jika memang ada salah satu keluarga yang membutuhkan warisan itu secara cepat, maka perhitungannya diambilkan yang paling sedikit. Ya, karena kan namanya hamil itu bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan, bisa kembar dan sebagainya gitu ya. Itu. Kalau mau lebih selamatnya ditunggu sampai melahirkan sehingga jelas apakah dia dilahirkan dalam keadaan hidup ataupun meninggal, dia laki-laki atau perempuan, dia kembar atau tidak. Itu karena nanti hitungannya berbeda dan berpengaruh pada bagian-bagian dari yang lain gitu ya. Itu. Kemudian eh,
ini juga perlu kita pahami, ibu-ibu, urutan asobah ya. Asobah itu adalah pewaris laki, ahli waris laki-laki yang berhak menerima sisa dari setelah ashabul furud ini mendapatkan bagiannya. Ya, jadi gampang kalau ada asobah itu ya. Ya, ini semua ahli waris yang mendapatkan asobah itu dia harus laki-laki. Urutannya anak laki-laki. Jadi kalau pembagian waris kok ada anak laki-laki, itu sudah habis di anak laki-laki nanti, gitu ya. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Nah, anak dari anak laki-laki atau cucu ya, tapi dia yang laki-laki ya, gitu ya. Kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, anak paman. Nah, ini jadi artinya ketika nanti setelah dibagi itu masih ada sisa, ada enggak asobah satu gitu. Kalau asobah satu berarti ke dia. Kalau enggak ada asobah satu berarti ada enggak asobah dua. Nah, kalau enggak ada asobah dua, ada enggak ayah ya sebagai asobah tiga dan seterusnya gitu ya. Sehingga harta itu habis dibagi gitu ya. Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa dalam pembagian warisan ada ahli waris yang tidak akan terhalang atau mahjub. Ya, dia pasti mendapatkan. Satu adalah anak laki-laki, itu pasti, dan dia asobah satu ya. Kemudian dua adalah anak perempuan, dia bisa menjadi asobah ma'al ghoir kalau ada anak laki-laki, ya sisanya dibagi antara anak laki-laki dan perempuan dengan bandingan 2:1. Istri atau suami ini juga tidak akan terhalang dengan siapapun, kemudian orang tua, ayah atau ibu. Jadi jika keempat ahli waris ini masih ada, ya anak baik laki-laki maupun perempuan, suami atau istri, orang tua baik ayah atau ibu, itu pasti mendapatkan. Ya, kebanyakan kan biasanya kalau seorang itu meninggal dunia, itu padahal dia masih punya orang tua, itu biasanya langsung dikelola oleh istrinya, gitu ya. Nah, ini tidak benar. Orang tuanya dapat, ya, orang tuanya masih dapat, gitu ya. Nah, pembagiannya ada di sini, nggih, ayatnya di surat An-Nisa ayat 11. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada salah seorang sahabat yang sedang sakit sampai pingsan ya. Lalu dijenguk dari Bani Salamah ya, dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Lalu Rasulullah meminta air wudhu untuk berwudhu, kemudian bekas air wudhu tadi dicipratkan ke dia sampai dia sadar. Nah, entah mengapa ya, mungkin orang yang sudah dalam keadaan seperti itu berpikir tentang kalau masih punya harta apa yang nanti akan terjadi dengan hartanya begitu ya. Tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah gitu ya. Apa yang harus saya lakukan terhadap harta benda saya begitu ya. Kemudian turunlah ayat ini ya. Turunlah ayat ini. Kenapa kita perlu memahami ayat ini, ibu-ibu ya? Karena ketika atau pembagian warisan ini, ketika kita itu sudah meninggal dunia, kita tidak akan bisa membagi-bagi harta kita. Harta kita itu akan menjadi milik orang lain atau ahli waris kita, gitu. Sehingga ilmu faraid ini harus kita pelajari saat kita masih hidup dan kita memiliki gambaran ya bagaimana setelah kita wafat itu harta kita akan dibagi kepada mereka yang berhak gitu ya. Dan dengan itulah akan menjadi pertimbangan bagi kita juga apakah kita akan memberikan sebagiannya ketika mereka masih hidup atau bagaimana supaya nanti ketika kita meninggal itu tidak terjadi konflik antar ahli waris terhadap
harta warisan yang kita tinggalkan begitu ya. Karena kita tahu di dalam salah satu riwayat Rasulullah pernah mengingatkan kita ya, sungguh kalian itu lebih mencintai harta atau menyayangkan ya, menyayangkan harta orang lain daripada hartamu sendiri ya. Mendengar statement dari Rasulullah seperti itu, para sahabat komplain gitu. Bagaimana bisa ada di antara kita yang lebih menyayangkan harta orang lain daripada hartanya sendiri? Tidak ada wahai Rasulullah gitu ya. Kemudian Rasulullah sampaikan, sesungguhnya yang benar-benar menjadi hartamu, menjadi hakmu itu adalah apa yang sudah kamu belanjakan ketika kamu masih hidup. Adapun ketika kamu sudah meninggal dunia, maka harta itu akan menjadi harta orang lain yang kamu tidak bisa ikut campur bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana pembagiannya. Nah, seperti itu ya. Sehingga ini harus kita pahami saat kita masih sehat, saat kita masih hidup supaya apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan selama kita hidup dengan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, menyisihkannya dan sebagainya ini tidak menjadi wasilah-wasilah ketidakbaikan begitu ya. Itu sehingga kemarin kita sudah sampaikan ya masalah harta kita bisa fungsikan atau distribusikan dengan cara menghibahkan ketika kita masih hidup atau mewasiatkan ya kepada selain ahli waris karena jasanya mungkin kan tidak sedikit di zaman sekarang itu punya anak, anaknya sibuk semua, nggak bisa merawat orang tua, yang merawat mungkin asisten rumah tangganya, atau mungkin keponakannya, atau mungkin tetangganya gitu ya, itu bisa memperoleh hak dengan kita menuliskan wasiat. Gitu. Ya, karena kalau tidak kita tuliskan wasiat sebesar apapun jasa orang tersebut, jika dia tidak masuk ke dalam daftar ahli waris, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itu ya. Itu baru kemudian warisan gitu ya. Nah, itu. Nah, warisan itu pembagian pertama dijelaskan oleh Allah di ayat ini ya. Yang pertama yusikumullahu fi auladikum ya. Makna wasiat itu adalah perintah dan ketetapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan ketetapan kepada kita para pemilik harta ya, bahwa setelah kita wafat nanti harta tersebut akan diwarisi oleh anak-anak kita. Ya. Bagaimana Allah men-take over pembagiannya itu di sini gitu. Kalau dulu kan orang mewarisi dengan wasiat ya, wasiat. Nah, dan ini masih terjadi di barat ya. Ada punya anak tapi yang dapat wasiat itu anjingnya, kucingnya begitu ya. Nah, karena Allah itu maha adil dan maha bijaksana, maka harta setelah pemiliknya meninggal dunia itu menjadi milik Allah dan pembagiannya ditetapkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jika kita memiliki anak, ada anak laki-laki, anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Wa in kunna nisa'an fauqasnatain falahunna thulutsa ma tarak. Jika anak kita itu adalah perempuan ya yang lebih dari 1 fauqasnatain 2 atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3 dibagi rata. Ya, wa in kanat wahidah falaha an-nisfu. Oh ini keduluan ya, tapi nggak apa-apa. Kalau urutan dari terjemahnya itu 2 atau lebih dulu ya, baru wa in kanat wahidah, jika anak perempuan itu hanya seorang atau tunggal, maka anak perempuan tunggal itu berhak mewarisi 50% dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus. Kan tadi orang tua pasti dapat ya.
Nah, ketika si mayit ini memiliki anak, maka bagian orang tua atau para anak ya, para anak itu nggak punya anak tapi ada cucu dari anaknya. Nah, itu ya, orang tuanya mendapatkan masing-masing seperenam. Ya, jika pewaris tersebut tidak memiliki anak atau para anak. Adapun jika punya anak, fa in lam yakun lahu waladun ya, fawarithahu fali ummihi fawarithahu wa, wa- harusnya ini ada yang ketinggalan nih ya. Enggak, fawarithahu abawahu ya. Nah, wali ummihi thuluth. Ketika pewaris itu tidak memiliki anak, maka warisan akan jatuh kepada orang tuanya ya, di mana ibunya akan mewarisi sepertiga dari warisan tersebut dan sisanya adalah abawahu untuk ayahnya karena ayah itu sebagai asobah 3. Ini harus dipahami pelan-pelan ya Ibu-Ibu ya. Pelan-pelan semoga bisa dicerna gitu ya. Jadi kalau ahli waris itu tidak memiliki anak, fawarithahu abawahu. Maka warisan itu jatuh hampir semuanya ke ayahnya sebagai asobah 3 ya. Wali ummihi thuluth. Untuk ibunya mendapatkan sepertiga dengan syarat yang meninggal itu fa'ingkana nggak punya saudara. Ya, nggak punya saudara. Wa ingkana lahu ikhwah, jika yang meninggal itu punya saudara akan mempengaruhi bagian ibu yang tadinya sepertiga, fali ummihi sudus. Nah, bergeser ke seperenam. Sampai di sini jelas Ibu-Ibu? Jelas ya? Nah, karena hitung-hitungan, tapi kalau ibu-ibu di MIPA sudah biasa hitung-hitungan ya. Nah, kemudian mimba di wasiyatin yusi biha audain. Kalimat ini akan diulangi oleh Allah dalam dua ayat ya, ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa itu sebanyak 4 kali. Agar menjadi perhatian bagi kita semua bahwa sebelum proses pembagian warisan itu ya, jika yang meninggal itu memiliki wasiat atau hutang, maka wasiat atau hutang ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Ya, sebelum dibagi waris. Ya, ini. Kemudian juga di ayat ini disebutkan ya, abaukum wa abanaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ketika harta itu sudah menjadi harta warisan, maka pembagiannya tidak boleh dipengaruhi dengan hubungan emosional, kedekatan ataupun jasa dari ahli waris. Ya, misalnya kan ada orang yang memiliki beberapa putra. Di antara putra-putrinya itu ada yang lebih dekat, ngopeni, merawat, itu tidak ada. Tidak ngaruh ya Ibu-Ibu ya. Ini tidak ngaruh ya, karena memang tadi kalau itu statusnya sudah sebagai warisan, itu sudah menjadi milik Allah yang harus dibagi kembali kepada ahli waris sebagaimana ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa pembagian warisan ini beserta berapa-berapanya ya, porsi-porsinya itu merupakan faridatan minallah. Faridoh itu adalah kewajiban yang memiliki level di atas semua kewajiban. Itu faridoh. Kalau wajib itu di bawahnya. Tapi kalau faridoh itu di atasnya. Karena sesuatu yang wajib yang disebut faridoh ini hanya bisa kewajiban yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dalam membagi warisan itu kita tidak boleh mengubah angka atau porsi dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu di penghujung ayatnya, innallaha kana aliman hakimah. Ya, sungguh Allah itu maha mengetahui kebutuhan dan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, serta menetapkan hukum waris ini dengan penuh kebijaksanaan di atas segala kebijaksanaan. Ya, sehingga meskipun ini kalau dalam bahasa usul fikih itu masuk ke dalam kategori khobar, ini bermakna insya. Ada unsur ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika orang mengubah bagian-bagian sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, Allah Maha mengetahuinya dan dia harus menanggung resikonya. Dan berarti juga dia menyaksikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti jika itu dilakukan sesuka hati dengan melanggar hukum Allah ini, juga dia harus menanggung konsekuensinya. Nah, begitu ya, dunia maupun akhirat. Yang menarik di sini Ibu-ibu tadi yang kami sampaikan bahwa tentang wasiat dan hutang itu akan diulang 4 kali di 2 ayat tentang pembagian warisan ini. Kenapa wasiat dituliskan di depan sebelum hutang? Padahal mestinya kan hutang dulu yang ditunaikan baru wasiat. Nah, ini kita dapatkan keterangannya dari tafsir Al-Qurtubi ya. Penjelasannya adalah dalam ayat ini disebutkan wasiat terlebih dahulu baru kemudian hutang itu tidak dengan diksi yang haruskan tertib. Ya, kalau tertib itu pakainya fa. Tapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kata penghubungnya au. Ya, wasiat atau hutang. Artinya keduanya ini memiliki posisi yang setara. Gitu ya. Sehingga lebih fleksibel. Kadang ada orang meninggal itu punya wasiat, tidak punya hutang. Kadang orang itu meninggal punya hutang, tidak punya wasiat. Nah, seperti itu ya. Jadi pelaksanaannya fleksibel. Alasan lain juga karena wasiat itu tidak mengikat. Ya, artinya ketika orang itu masih hidup dan memiliki harta, itu tidak harus menuliskan wasiat. Ya kan? Tidak harus menuliskan wasiat, tapi untuk kasus-kasus tertentu itu sebenarnya mestinya dia wajib berwasiat. Contohnya misalnya, ya, ada seorang anak yang atau mungkin orang lain yang memiliki jasa ke kita, tapi sebenarnya dia tidak termasuk ahli waris itu ya. Dia merawat kita dan sebagainya, itu kalau tidak dapat wasiat kan kasihan. Belum tentu ahli warisnya ini ngerti ya jasa-jasa dia. Atau misalnya kalau kasus dulu jarang sekarang ada gitu ya, anak yang lahir dari zina. Anak yang lahir dari zina ketika ayahnya meninggal dunia itu tidak bisa mewarisi. Ya. Jadi ketika tidak diberi hibah saat masih hidup, maka karena dia tidak termasuk ahli waris, dia diberikan dengan cara wasiat. Berbeda dengan hutang. Kalau hutang ini kan mengikat, gitu ya. Mau nggak mau, seorang yang sudah meninggal dunia jika punya hutang itu pasti harus ditunaikan tanpa atau tidak diwasiatkan gitu kan, tidak ini sebuah keharusan gitu ya. Kemudian juga kita tahu ketika ayat ini diturunkan ya di masa Rasulullah dulu, pada umumnya wasiat itu hampir dilakukan oleh setiap orang. Karena tadi belum ada ayat pembagian warisan sehingga
mereka menuliskan wasiat sebelum meninggal, hartanya nanti untuk siapa dan siapa, begitu. Sedangkan hutang ini belum tentu. Ini yang berbeda dengan kondisi kita sekarang kan gitu. Sehingga kemarin kami dapat pertanyaan dari beberapa ini ya, orang non muslim itu ternyata tidak ada aturan pembagian warisan ibu-ibu. Sehingga untuk harta bendanya itu diwariskan dengan wasiat. Berarti kan ini sama dengan zaman dulu. Padahal wasiat ini sering menimbulkan konflik karena ketidakadilan tadi ya. Apalagi jika pemberi wasiat itu berpesan wasiatnya nggak boleh dibuka sebelum aku mati gitu ya. Nah setelah dibuka kaget gitu. Oh ternyata anak pertama dapat lebih banyak atau anak terakhir dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan jadi tidak maslahat. Karena kalau wasiat itu terserah bagi pemberi wasiatnya. Tapi Masya Allahnya di dalam Islam, agar tidak terjadi zolim, karena wasiat itu harus diberikan kepada selain ahli waris, dibatasi maksimal sepertiga. Jika pemilik harta tetap menuliskan wasiat lebih dari sepertiga, itu tidak perlu ditunaikan selebihnya. Itu maksimal adalah sepertiga. Gitu ya. Nah, juga alasan yang diberikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam menganalisa kalam Allah ini adalah wasiat didahulukan karena itu hak orang miskin atau lemah. Sedangkan hutang itu hak orang kaya ya, namanya orang menghutangi kan punya duit dia, gitu. Nah, sedangkan orang miskin ya kalau dia punya jasa tertentu kepada pewaris, kalau dia tidak mendapatkan wasiat dia tidak bisa untuk memintanya gitu ya. Nah, ini jadi misalnya anak angkat ya. Kemarin saya membantu kasus ini, anak angkat gitu ya. Anak angkat meskipun dia care sama orang tuanya, merawat orang tua angkatnya dari kecil sampai dewasa, sampai orang tuanya meninggal dunia, orang tua angkat tadi ya, itu nggak bisa jadi ahli waris. Gitu. Padahal kan dia yang merawat. Nah, itu makanya kita harus paham kapan dan fungsi apa ya kita fungsikan apa ini wasiat. Nah, seperti itu kasusnya ya. Anak angkat yang merawat begitu ya. Nah, itu kita beri wasiat karena kalau enggak kasihan dia. Sudah punya banyak jasa tapi enggak dapat apa-apa. Sebab sedekat apapun anak angkat itu tidak bisa menjadi ahli waris. Gitu ya. Nah, ini juga alasan yang kelima yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di sini adalah wasiat itu dibuat oleh orang yang meninggal dunia. Ya. Sedangkan hutang sudah pasti dibayarkan oleh ahli waris meskipun tidak dibuat oleh orang yang meninggal dunia karena pasti akan ada yang nagih gitu ya. Nah, itu analisa yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi ya, mengapa wasiat disebut lebih dulu daripada hutang. Padahal kalau yang relate dengan kehidupan kita sekarang karena hampir orang itu sekarang punya hutang ya sebab beli rumah ya nyicil, beli kendaraan ya nyicil gitu ya. Kan mestinya hutang dulu diselesaikan gitu ya. Nah, itu fleksibel dengan kondisi kondisinya ya Ibu-ibu. Jadi artinya ayat ini tetap relevan untuk diterapkan baik saat diturunkannya ayat ini ataupun di di kondisi kita sekarang. Nah, dari ayat tadi Ibu-ibu saya membuat beberapa sampel mudah-mudahan membantu bagi kita ya untuk memahaminya. Contoh-contoh kasus gitu ya. Misalnya ini seorang laki-laki meninggal dunia ya, hartanya ada 120 juta. Ahli warisnya siapa? Satu orang anak laki-laki, satu orang anak perempuan. Ini gampang ya. Ini nama kasusnya asobah ma'al ghoir. Ya. Kalau anak laki-laki tadi kan 2 kali lipat dari anak perempuan, ya kan? Berarti hartanya dibagi berapa ini? 3, ya, dibagi 3. 2 bagiannya adalah untuk anak laki-laki, 1 bagiannya adalah untuk anak perempuan, itu ya. Nah, jadi kalau 120 juta, 80 juta untuk anak laki-laki, 40 juta untuk anak perempuan. Ini kasus yang paling gampang ya. Kemudian kita tambahkan lagi ahli warisnya ya. Ada istri, ada ayah, ada ibu,
Anaknya hanya satu perempuan. Ini supaya mewakili dari semua yang disebut di ayat tadi ya. Maka istri ada anak, baik itu istrinya satu atau lebih, bagiannya berapa? Seperdelapan. Ya, baik itu anak dari istri tersebut ataupun anak dari selain istri tersebut ya Bu ya, kan ada orang menikah 2 kali gitu ya. Nah, pokoknya anak dari yang meninggal itu yang harus dicatat ya. Itu baik dari istri itu atau istri yang lain ya, itu seperdelapan. Istri satu ya seperdelapan, istri dua seperdelapan dibagi rata. Anak perempuan satu berarti dia tadi wa ingka natwahidatan falahan nisfu, dia mewarisi setengah atau 50% harta, 60 juta. Nah, ibu, ayah karena ada anak masing-masing seper 6. Dan karena dari kasus ini apa namanya hanya asobah ya atau ahli waris laki-lakinya hanya ayah, berarti jika masih ada sisa setelah dibagi kepada ashabul furud ini, sisanya ke asobah, ahli waris laki-laki. Anak laki-laki tidak ada, cucu laki-laki tidak ada, berarti asobah 3, ayah. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau ibunya dapat 20 juta, ayahnya dapat 20 juta plus sisa dari semuanya ya. Sisanya tinggal 5 juta, berarti 25 juta. Ya, kita mulai dari kasus-kasus yang simpel dulu ya. Kemudian jika anaknya banyak ya, ada istri, ada 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, istrinya seperdelapan, 15 juta. Karena 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, berarti harta itu dibagi menjadi berapa ibu-ibu? Tuh, 7. Anak laki-laki kan 2 ya, dianggap 2. Dibagi 7. Masing-masing anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Jadi untuk anak perempuannya 3 orang ini masing-masing dapat 15 juta. Untuk anak laki-laki masing-masing dapat 30 juta. Gitu ya. Kemudian kasus yang lain lagi, di sini anak perempuan lebih dari 2. Kan tadi ayatnya ya. Fa'inka fauqasnataini falahunna thulutsa gitu ya. Kalau anak itu perempuan saja 2 atau lebih, maka bagiannya 2/3. Maka kita buatkan contohnya juga gitu ya. Kalau seorang meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris 3 anak perempuan, ibu dan ayah, maka 3 anak perempuan tadi berapa bagiannya? Sulusa, 2/3 ya. Nanti dibagi rata, 2/3 ini ya, 80 juta dibagi 3 anak. Ibunya dapat 1/6 karena punya anak. Ayahnya dapat 1/6 plus sisa karena dia adalah satu-satunya asobah ya, ahli waris laki-laki. Tapi karena setelah dibagi ini ya sisanya nggak ada, ya sudah nggak dapat gitu Bu ya. Kalau sudah nggak ada sisa ya nggak dapat. Kalau ada sisa maka ke asobah yang urutannya tadi kita harus hafal ya. Ayah karena nggak ada cucu laki-laki dan nggak ada anak laki-laki. Kemudian nih kalau ahli warisnya itu ada istri, ayah, ibu, dan 1 anak laki-laki. Nah, anak laki-laki tadi kan jadi asobah 1 ya. Nah, ini kalau asobah 1 itu menghabiskan harta semuanya, gitu ya. Sehingga pembagiannya ya simple. Istri ada anak berapa? 1/8, baik itu istrinya 1 ataupun lebih ya. Nah, kemudian ibu karena ada anak 1/6 ya. Ayah ada anak 1/6 gitu. Anak laki-laki ya semua sisanya gitu ya. Jadi banyak dapatnya 65 juta gitu. Karena dia mewarisi sisa dari semuanya. Asobah 1 ya. Ayah kan asobah juga, tapi kan dia asobah 3. Asobah 3 nggak akan dapat kalau ada asobah 1. Begitu ya, Ibu ya? Itu. Mahjub namanya. Itu contoh-contoh kasus dari ayat ke-11. Ya, insya Allah
Mudah ya. Jadi kalau dikasih contoh-contoh kasus itu lebih clear gitu. Nah, sekarang dari ayat ke-12 ini adalah hak istri atau hak suami dan juga kalalah ya orang yang meninggal dunia dia tidak punya usul, tidak punya furu. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya dengan firman-Nya walakum nisfu ma taraka azwajukum. Jadi dahsyatnya Al-Qur'an itu bahasanya padahal ini ayatul ahkam ya Ibu-ibu ya. Ayat hukum, tapi bahasanya bukan bahasa hukum. Nah, ini Masya Allahnya gitu ya. Karena bahasa hukum itu kan tidak boleh mengandung pasal karet ya, yang multitafsir gitu. Nah, sehingga untuk memahami ayat-ayat hukum seperti ini, kita tidak bisa pahami full dengan tafsir. Kita harus pahami dengan syariah atau fikih gitu. Kalau mereka atau kita mengulasnya, menganalisanya dengan ilmu tafsir saja, itu nanti nggak bisa menjawab kasus-kasus yang ada di lapangan. Gitu. Jadi bagaimana fikih itu bisa menjembatani kita untuk memahami ayat-ayat hukum yang apa namanya, yang sastra gitu ya, apa sih namanya? Ini kan tiba-tiba Allah bilang walakum nisfu, bagimu adalah separuh dari yang ditinggalkan pasanganmu. Nah, ini kan ditinggalkan itu bisa ditinggal meninggal, apa ditinggal minggat atau ditinggal pergi gitu. Bisa saja kan gitu ya. Nah, ini kalau bahasa hukum tuh begini, apabila ada seorang istri meninggal dunia, lalu dia tidak punya anak, maka bagi suaminya adalah bla bla bla. Itu kan bahasa hukum ya. Nah, ini jadi memahami ayat-ayat hukum ini tidak bisa hanya dilakukan dengan referensi tafsir, tapi juga harus dilakukan dengan memahami unsur-unsur fikihnya ya, rumusnya. Di sini bagian suami, ya. Suami mendapatkan nisfu, ya, setengah atau 50% dari warisan yang ditinggalkan oleh istrinya in lam yakun lahun nawalad. Jika dia tidak memiliki anak atau farak waris, ya. Nah, farak waris itu di bawahnya anak ya ibu ya, cucu misalnya dari anaknya gitu ya. Baik itu dari suami tersebut atau suami yang lain dari pernikahan itu atau pernikahan yang sebelumnya. Wa ingkana lahunna waladun, jika si istri yang meninggal dunia tadi meninggalkan anak atau farak waris, falakumur rubu mimma tarokna. Maka bagian suami bergeser dari setengah ke seperempat atau 25%. Ya, ini. Nah, kemudian Allah mengingatkan kembali mimba di wasiyatin yusibiha audain. Proses ini dilakukan setelah beres hutang atau wasiat yang dituliskan oleh mayit. Ya, ini bagian suami. Lalu bagian istri, walahunna. Nah, bagi para istri baginya ar-rubu'u. Ya, rubu itu 25% atau seperempat. Mimma taroktum. Dari apa yang kamu tinggalkan atau warisan. In lam yakun lakum walad, jika suami yang meninggal tersebut tidak memiliki anak atau farak waris. Fa in kana lakum waladun falahun nasumun. Jika yang meninggal tadi memiliki anak baik dari istrinya atau istri yang lain, ya, maka hak istri bergeser dari berapa tadi? Seperempat ke as-sumun, seperdelapan. Ya. Kemudian Allah mengulang kembali, mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Semua ini bisa dilakukan jika hutang atau wasiatnya sudah ditunaikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga bab kalalah. Wa ingkana rajulun yurathu kalalah, meskipun beberapa ulama berbeda pendapat tentang kalalah ya, tapi jumhur mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang dimaksud kalalah adalah orang yang meninggal dunia, dia tidak memiliki usul dan tidak memiliki furu'.
ayah ibunya sudah tidak ada, kemudian anaknya, cucunya juga tidak punya, gitu ya. Itu. Umar sempat berpendapat berbeda dengan Abu Bakar, tapi sebelum meninggal dunia Umar mengikuti pendapat Abu Bakar. Ya, maka warisannya kemana? Ke samping saudaranya, gitu ya. Nah, makanya di sini walahu ahun au ukhtun, dia punya saudara atau saudari seibu, falikul liwahidin minhu masudus. Ini kalau dipahami dengan tafsir nggak bisa ini. Ukhtun au ahun itu ya saudara. Padahal saudara itu ada saudara kandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Nah, padahal nanti ada lagi kalalah di ayat ke-176, ayat terakhir dari surat An-Nisa, gitu ya. Sehingga para fuqaha yang menganalisa ayat ini, ya berdasarkan juga keterangan dari Rasulullah dan juga para sahabat yang lain, yang dimaksud saudara di ayat 12 ini adalah saudara seibu, bukan saudara seayah atau saudara kandung, ya. Saudara seibu, maka walikul liwahidin minhu masudus. Nah, bagi mereka masing-masing 1/6, ya. Fa in kanu aktsara min dalik, jika saudara seibu itu jumlahnya lebih dari 2 atau lebih, ya. Fahum syuraka'u fits sulus. Maka hak mereka adalah 1/3 dibagi rata. Nah, kemudian pengulangan yang keempat, Allah sampaikan mimba wasiyatin yusobiha audain. Proses penghitungan ini dilakukan ketika hutang atau wasiat mayit sudah ditunaikan. Nah, di sini ditambahkan dainin ghaira mudhar, ya. Hutang yang tidak membahayakan, wasiat yang tidak membahayakan, dan ini disampaikan oleh para mufasir. Yang dimaksud adalah ketika wasiat itu dituliskan oleh si mayit dengan mengeluarkan harta lebih dari 1/3, maka itu tidak harus ditunaikan. Termasuk juga di antara hutang yang tidak harus ditunaikan adalah hutang yang di luar kemampuan ahli waris untuk membayarkannya. Gitu. Maka ibu-ibu di sini juga menjadi catatan buat kita bahwa ketika usia kita sudah di atas 40 tahun atau 50 tahun ini, ya, itu ya sebaiknya diukur kalau kita mengajukan pembiayaan, ya, dengan hutang. Itu karena sebenarnya pembagian waris ini bukan hanya pembagian harta yang ada wujudnya, ya ibu-ibu, ya. Ketika yang diwariskan itu hutang, ya dibagi sama seperti hitungan ini, gitu loh. Gitu ya. Tuh, kalau yang ada yang diwariskan harta, ya dibagi harta. Kalau yang diwariskan hutang, ya dibagi itu hutang, ya. Dan Allah mengakhiri ayat ini, kalau di ayat 11 tadi dengan faridhotam minallah, di ayat ini Allah akhir dengan wasiyatan minallah. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah ketetapan Allah yang manusia tidak boleh ikut campur, yang manusia tidak boleh melanggar dan mengubahnya. Tapi faktanya di tanah air kita, ayat ini, ya, tentang pembagian waris ini adalah hukum yang paling banyak dilanggar, ya. Wallahu alimun halim. Nah, dari ayat ini juga ibu-ibu kita bisa memahami bahwa harta gonogini, ya, adalah kesalahan tentang konsep kepemilikan harta. Ya, di dalam Islam tidak ada istilah harta gonogini. Setiap berbicara tentang harta, Islam selalu menganut prinsip kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Jadi, pernikahan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak menjadi sebab leburnya harta. Jadi, hartanya nggak ikut menikah, gitu ya. Itu konsep barat, ya. Nah, itu. Di dalam Islam, konsep harta setelah menikah tetap. Harta suami adalah harta suami. Misalnya hasil kerjanya, warisan dari keluarganya, hibah yang dia terima, hadiah, ya, baik sebelum atau sesudah menikah, itu ya harta suami. Harta istri adalah harta istri, ya. Ketika istri bekerja, istri bebas untuk mengelolanya. Atau mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya, mahar, hibah, hadiah dari suaminya. Kalau itu memang diberikan untuk istri, ya harta istri. Nah, begitu, ya.
Dan harta bersama itu boleh ada setelah menikah dengan syarat satu adanya akad, dua porsinya jelas, gitu. Sehingga mohon maaf setelah ini mungkin jika masih ada harta yang sebenarnya sumbernya dari harta bersama, tapi di atas namakan satu orang, jika kita tidak menginginkan nanti terjadi kekisruhan, misalnya rumah dibangun bareng gitu ya Bu ya, atau beli tanah bareng-bareng gitu. Silakan dimusyawarahkan dengan menuliskan pernyataan. Ya, berapa porsi yang dimiliki gitu. Karena kalau tidak, ya kalau sertifikatnya atas nama suami, yaitu menjadi hak milik suami. Padahal kan status hartanya tidak 100% milik suami, misalnya begitu ya. Itu. Nah, jadi di sini dari pernyataan di atas tadi, setiap orang memiliki hartanya sendiri. Ya, suami dan istri memiliki hak kepemilikan yang terpisah kalau di dalam Islam meski sudah menikah. Ya, ini surat An-Nisa ayat 32 jelas. Lirijali nasibu mimma maktasabu walinisa inasibu mimma maktasabu. Jadi bagi laki-laki bagian dari apa yang mereka usahakan, kerjaan mereka, kerja mereka, profesi mereka, bagi perempuan juga demikian. Apa yang diperoleh suami dari hasil kerja menjadi milik suami. Apa yang diperoleh istri dari hasil kerja menjadi milik istri. Ya, keduanya bebas mengelola harta masing-masing. Makanya kan ayatnya tadi jelas gitu. Suami meninggal ada hitungannya, istri meninggal ada hitungannya gitu ya. Jadi kedua, harta suami dan istri tidak otomatis lebur atau bercampur setelah menikah ya. Jadi kalau ada harta bersama itu bisa jadi karena ada kerjasama yang nyata ya, misalnya suami sebagai owner perusahaan, istrinya dari sekretarisnya itu memperoleh berapa hak ya, berapa persen dari saham. Nah seperti itu sah ya, sah kepemilikannya. Tapi kalau tidak ada hitam di atas putih seperti itu ya, tidak otomatis ketika seorang menikah kemudian punya usaha bareng lalu pasti itu milik bersama 50-50. Ya, itu tidak harus ya, tidak seperti itu gitu ya. Sehingga jika terjadi perceraian atau kematian, bila harta diperoleh bersama-sama dengan kerjasama nyata, maka istri berhak mendapatkan bagian sesuai porsinya. Jadi ketika suami meninggal, apa yang menjadi hak dan porsi istri ini tidak tersentuh untuk dibagi waris ya. Bila harta diperoleh sepenuhnya ya oleh suami, maka harta itu tetap milik suami, kecuali suami memberi hibah ya sebagian kepada istri. Nah, itu. Bila suami meninggal, istri mendapat warisan tidak otomatis mendapat setengah dari harta bersama. Itu kalau dalam Islam ya. Nah, yang tadi saya sampaikan beberapa kali ya, yang dimaksud di sini anak itu bukan hanya anak saja, tapi juga fara waris, ya, keturunan dari anak. Nah, jadi yang dimaksud anak itu anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan. Itu sama saja anak ya ibu-ibu ya. Jadi anak atau fara waris ya, anak dari anak, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, di masa Umar bin Khattab itu beliau memberikan contoh kasus ya, umrotain ya, umaroyain gitu ya. Nah ini contoh kasusnya ketika istri meninggal dan suami meninggal. Jika istri meninggal, ada ahli waris suami, ada ayah, ada ibu, maka suami tidak ada anak tadi berhak 50%. Ya, 50%. Jadi ini ijtihad Umar, itu ketika seorang istri meninggal dunia, dia memiliki ahli waris suami, ayah dan ibu. Ibu ini tidak otomatis mendapat sepertiga dari total harta. Tapi menurut Umar, ibu itu mendapatkan sepertiga dari sisa setelah diambil bagian suami. Jadi suaminya diambilkan dulu, setengah dulu. Ya. Kemudian sisanya baru dibagi antara ibu dan ayah. Ya. Ibunya dapat sepertiga dari sisa, ayahnya dapat sepertiga dari sisa. Ya. Ayahnya dapat sisa ya. Jadi di sini ibunya dapat 1/6, suaminya dapat 3/6,
ayahnya dapat 2/6. Karena ayah itu asobah ya. Asobah. Suami tidak asobah ya Bu ya, karena suami itu tidak ada hubungan nasab dengan istri. Dia hubungannya adalah pernikahan. Jadi asobah itu hanya ahli waris laki-laki yang memiliki hubungan nasab nih, bukan hubungan pernikahan. Jadi suami itu nggak bisa jadi asobah, gitu ya. Nggak bisa menerima sisa. Kasus kedua, jika suami meninggal juga begitu. Ya, jika meninggalkan istri, ayah dan ibu, maka ibu itu hanya mendapatkan sepertiga dari sisa setelah diambil istrinya. Nah, jadi istri dapat dulu, suami dapat dulu. Nah, sisanya itu baru ya sepertiga ke ibu karena tidak ada anak dan tidak ada saudara. Kemudian sisanya ke ayah sebagai asobah 3. Nah, itu jadi hitungannya istri dapat 1/4. Alasannya apa? Tidak ada anak. Ya, ibu 1/3. Ini juga kalau dihitung dibulatkan kan 4/4 jadi 1 ya. Jadi dapatnya 1/4. Kemudian ayah itu setengah, berarti dapat 2/4 dari total harta. Seperti itu ya. Nah, ini saya bikin beberapa contoh kasusnya. 1, jika istri meninggal dunia, ya, meninggalkan harta 80 juta. Ahli warisnya suami dan 2 anak perempuan. Suami ada anak baik laki-laki maupun perempuan, bagiannya sama ya, 1/4. Kemudian 2 anak perempuan, sulusani, 2/3. Ya kan? 2/3. Nah, ini kalau dibulatkan kan 4/4 1 ya, berarti suami dapat 1/4, anak perempuan 3/4 dibagi 3. Ya, dibagi berapa? 2 ya. 80 juta dibagi 2 ya. Oh, 80, hartanya 80 ya, 60 juta. 60 juta dibagi 2 berarti masing-masing anak dapat 30 juta. Suaminya dapat 20 juta. Kemudian contoh lain ya. Jika suami meninggal dunia, ini ahli warisnya ada istri, ada ayah, ada ibu, ada 1 anak laki-laki. Ini sama seperti yang tadi ya, saya bikin soal yang atau contoh kasus yang sebelumnya. Kalau ada anak laki-laki itu simple ya. Ini sama ya, istri ada anak dapat 1/8. Ibu ada anak dapat 1/6. Ayah ada anak dapat 1/6. Nah, sisanya selesai di anak laki-laki ya, karena dia mewarisi semua sisa harta dari ahli waris. Ya, ini. Kemudian jika ahli warisnya suami, ibu, ayah, dan 1 anak laki-laki, ini sudah ya. Ini istri yang meninggal nih. Istri meninggal dunia, tidak punya anak. Ya, dia ahli warisnya suami dan 1 saudara laki-laki seibu. Nih, warisannya 60 juta. Berarti suami tidak ada anak atau farak waris, dia mewarisi 50%. Ya, 30 juta. Nah, saudara laki-laki seibu itu asobah ya. Asobah yang keberapa itu? Ke-7 atau keberapa ya? Nah, ini dia sisanya. Nah, berarti masing-masing dapat 30 juta. Kemudian ini seorang meninggal dunia meninggalkan istri, istrinya yang ada 3. Ini yang poligami ya. Kemudian saudara seibu 1 ya, saudara seibu 2. Maka bagiannya adalah istri tidak ada anak berapa tadi? 1/4. Jadi 3 istri masing-masing nggak ada yang punya anak. Wah, Masya Allah ini ya. Ini hanya kasus ya Bu ya, contoh ya. Berarti ya dapatnya 1/4, 30 juta. Karena istrinya ada 3, masing-masing dapat 10 juta. Nah, sisanya ya dibagi saudara seibu tadi ya. Jadi masing-masing 45 juta karena tidak ada ahli waris yang lain gitu. Kemudian ini kasus dari bukan kasus ya, ayat 176 ayat terakhir dari surat An-Nisa. Ini juga tentang kalalah. Ya. Yastaftunaka, mereka itu meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan yas'alunaka atau yastaftunaka itu pasti ada kasus yang membuat para sahabat bingung, mereka butuh fatwa, butuh penyelesaiannya itu ya. Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dikonsultasikan kepada beliau.
Ya, mereka bertanya tentang kalalah, lalu turunlah ayat ini ya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, kalalah itu apa? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun. Ya, seorang yang meninggal dunia, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Tapi dia memiliki saudara perempuan kandung tunggal. Nah, tadi makanya berbeda kalau yang tadi di ayat 12 itu saudara seibu. Ya, karena di sini kok hitungannya beda yang tadi gitu. Karena di sini saudara kandung, yang tadi itu saudara seibu gitu. Walahu ukhtun falaha nisfu. Jadi posisi saudara perempuan tunggal itu mengambil posisi anak perempuan tunggal. Ya, kalau anak perempuan tunggal itu dapat setengah, nah ini saudara perempuan kandung tunggal juga dapat setengah. Ya, jika pewaris itu tidak punya anak ya. Wa huwa yarithuha in lam yakun lahum walad. Fa in kana tasnatain falahum sulusan. Jadi dua saudara perempuan atau lebih itu juga sama posisinya dengan dua anak atau lebih. Baginya adalah 2/3 dibagi rata. Ya. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa. Jika saudara sekandungnya itu banyak, ada beberapa laki-laki, ada beberapa perempuan, maka pembagiannya seperti tadi asobah ma'al ghair antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi saudara laki-laki, bagiannya 2 kali bagian atau porsi daripada saudara perempuan. Yubayyinullahu lakum. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala antadilu agar kita tidak menyeleweng ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dari syariah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini contoh kasus kalalah ya. Kalalah contoh kasusnya seorang meninggal dunia, dia tidak memiliki ayah, tidak memiliki anak, dia hanya memiliki ahli waris yaitu 2 saudara perempuan. Ya, bagaimana pembagiannya? 2 saudara perempuan maka bagiannya 2/3 ya, dibagi rata. Jadi 80 juta dibagi 2, 40 juta masing-masing ya. Sisanya nanti diambil, dicari ya, dicari asobahnya ada enggak? Apakah anak paman, ataukah tadi ya urutannya tadi yang sudah kita sebutkan. Itu ke asobah ya. Kemudian kasusnya ini dengan ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan. Saudara laki-laki seperti anak laki-laki ya ibu-ibu ya, berhak mewarisi 2 kali porsi dari saudara perempuan. Ini yang saudara kandung ya, bukan saudara seibu. Ya, jadi pembagiannya saudara laki-laki dapat 80 juta, saudara perempuan dapat 40 juta. Kan lidzakari mithlu hadzil unthayain, gitu ya. Nah, kalau dia meninggalkan 1 saudara perempuan saja, nah berarti setengah ya. Kalau 60 juta berarti 30 juta. Nanti sisanya kita cari gitu ya. Ada nggak anak laki-laki, nggak ada anak cucu dari anak laki-laki, nggak ada kakeknya nih. Nanti dikasihkan ke asobah ya. Diurutkan. Jadi asobah itu kalau ada nomor 1, nomor 2 nggak dapat. Ada nomor 2, nomor 3 nggak dapat. Ada nomor 3, nomor 4 nggak dapat gitu ya. Sampai ketemu. Ini contoh lain tentang kalalah ini, 1 saudara laki-laki ya dia mewarisi semuanya seperti anak laki-laki tunggal. Oke. Kemudian 1 saudara laki-laki, 2 saudara perempuan, ya sama ya. Saudara laki-laki kandung mewarisi 2 kali lipat daripada saudara perempuan. Sehingga kalau saudara perempuan dapat 30 juta, maka saudara laki-laki dapat 60 juta. Nah, itu contoh-contoh kasus dari beberapa ayat tadi yang kita sampaikan. Nah, ini kesimpulan akhir ya, ashabul furud. Ya, ini untuk mudahnya.
Kalau anak laki-laki, itu bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Ya asobah ma'al ghair ya, 2 kali lipat dari anak perempuan. Jika dia pewaris tunggal, maka ia mewarisi semua harta. Anak laki-laki tidak terhalang dengan siapapun. Yang kedua, anak perempuan. Kalau dia tunggal, dapat setengah, ya, dengan apabila dia tunggal dan tidak ada anak laki-laki atau furuk waris, ya. Mendapatkan 2/3 apabila lebih dari satu tidak ada anak laki-laki atau furuk waris, ya. Mendapatkan bagian asobah ma'al ghair jika ada anak laki-laki, ya. Makanya kalau ada pewarisnya hanya ada anak-anak laki-laki dan perempuan, itu sudah otomatis dibagi. Misalnya satu anak laki-laki, satu anak perempuan, ya dibagi 3 ya. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Nah, ini anak perempuan tidak terhalang juga dengan siapapun, artinya dia pasti dapat warisan. Cucu perempuan bagaimana? Cucu perempuan ini akan mahjub atau terhalang kalau bersama anak perempuan yang lebih dari satu orang atau kecuali ada cucu laki-laki, ya. Dan cucu perempuan nggak mungkin dapat kalau ada anak laki-laki, karena anak laki-laki tadi ya menghabisi semua harta setelah dibagi kepada ashabul furud yang lain, ya. Cucu laki-laki dia cucu perempuan dia akan dapat asobah ma'al ghair, ya, jika pewarisnya hanya cucu para cucu gitu ya. Sama seperti posisi anak, 2 banding 1. Ya, jadi cucu perempuan kalau pewarisnya hanya dia seperti anak perempuan tunggal dapat setengah. Kalau 2 atau lebih 2/3 seperti anak perempuan 2 atau lebih, ya. Dapat 1/6 kalau bersama anak perempuan yang lain. Kemudian orang tua bagian ibu dapat 1/3 kalau yang meninggal tidak punya anak atau furuk waris, ya, para waris. Kemudian ibu dapat 1/6 kalau yang meninggal dunia itu punya anak, cucu, dan saudara lebih dari 1, bergeser ya. Kemudian ibu dapat 1/3 dari sisa kalau bersama suami atau istri, dan ibu itu tidak terhalangi atau mahjub dengan siapapun. Bagian ayah itu dapat 1/6 kalau ada anak, ya, kalau yang meninggal punya anak atau farak waris, ya, cucu laki-laki. Dan ayah ini dapat asobah jika ada, dapat 1/6 bersama anak perempuan atau cucu perempuan, sehingga asobah 1 kan nggak ada anak laki-laki, ya. Jadi dia kalau yang meninggal itu hanya punya anak perempuan atau cucu perempuan, maka ayah ini akan menjadi asobah. Karena apa? Tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, ya. Dan ayah adalah ahli waris yang pasti dapat, tidak akan terhalang oleh siapapun. Suami istri di ayat ke-12 tadi, ya, suami dapat 50% jika istri tidak punya anak atau farak waris, ya, atau cucu, ya. Bergeser menjadi 1/4 kalau istrinya punya anak atau farak waris, ya. Dan suami itu pasti dapat, ya, tidak terhalang oleh siapapun. Istri dapat 1/4 kalau suami tidak meninggalkan anak atau farak waris, dapat 1/8 kalau suami meninggalkan anak atau farak waris, dan istri tidak terhalangi dengan siapapun, jadi dia pasti mendapatkan. Jika istrinya lebih dari 1, maka dibagi rata. Adapun saudara, ini tadi sudah kita jelaskan, ya, nggak perlu kita ulang, ayatnya jelas. Ada saudara seibu, ada saudara kandung, ya. Saudara ini hanya akan dapat warisan jika yang meninggal dunia itu tidak punya ayah, tidak punya anak, ya. Kalau seibu, masing-masing saudara dapat 1/6. Kalau lebih dari 2, maka 1/3 dibagi rata. Kalau saudara kandung, ya, dapat warisan dengan catatan atau dengan syarat jika yang meninggal tidak meninggalkan anak ataupun usul, ya, ayah, ibu. Maka saudaranya kandung ini mewarisi jika dia seorang wanita tunggal atau perempuan tunggal maka setengah. Kalau laki-laki mewarisi semuanya.
Kalau 2 atau lebih perempuan 2/3 ini persis seperti anak ya kalau saudara kandung. Dengan catatan dia tidak punya anak, tidak punya ayah ya, ibu-ibu ya. Itu. Karena hanya mereka yang mewarisi, tidak ada yang lain, yang lebih dekat adalah mereka, gitu ya. Ini sudah, ini tadi sudah ya, sudah kita jelaskan. Ini kalau kita buat peta begini, saya juga pusing nih nulisnya kemarin ya. Ini kesimpulannya begini sebenarnya ya. Ini kesimpulan dari semuanya ya. Ini ada mayit, ya istri itu dapatnya 1/4, 1/8. 1/4 kalau mayitnya tidak punya anak, 1/8 kalau punya anak atau furuk waris. Suami itu dapatnya angkanya ini ya, nggak bisa lebih. Kalau nggak setengah ya 1/4. Setengah kapan? Kalau nggak punya anak, 1/4 ketika punya anak atau furuk waris ya gitu. Anak perempuan dapat setengah. Kalau dia sendirian, kalau lebih dari 2 maka 2/3. Anak laki-laki ini asobah nomor 1 ya. Nah ini ayah dapat 1/6 ketika mayitnya punya anak. Dapat 1/6 plus sisa kalau mayitnya tidak punya anak laki-laki atau cucu laki-laki ya. Ibu dapat 1/3 kalau mayitnya tidak punya anak. Dapat 1/4 kalau mayitnya tidak punya anak tapi mayitnya punya saudara gitu ya. Nah ini kesimpulannya insya Allah tadi sudah kita jelaskan semuanya ya. Nah di sini ada asobah 1 itu ya. Kalau sudah ada asobah 1 maka di sini saya tuliskan asobah 2-nya mana? Asobah 2-nya ayah ya. Oh ini asobah 3 ayah ya. Cucu ayah ini. Nah, asobah 1 itu anak laki-laki, asobah 2 itu cucu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki ya. Nah, asobah 3 adalah ayah. Nih, jadi maksudnya nanti kalau ahli waris itu sudah dibagi ashabul furudnya, ashabul furud itu adalah pemilik bagian yang sudah ditetapkan. Ya. Itu sudah diberi semua, masih ada sisa, kita cari asobah yang terdekat. Asobah 1 nggak ada, asobah 2. Asobah 2 nggak ada, asobah 3. Asobah 3 nggak ada, asobah 4. Asobah 4 nggak ada, asobah 5. Asobah 5 nggak ada, asobah 6 dan seterusnya gitu ya. Itu ibu-ibu yang bisa kita sampaikan. Masih ada ini ya. Ini surat An-Nisa ayat 13-14 ini menunjukkan pentingnya kita untuk mentaati hukum Allah ya. Karena di sini ada targhib, ada tarhib. Kata Allah di sini tilka hududullah. Jadi tentang pembagian waris itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan kalau Allah mengatakan ketetapan itu sebagai hudud, itu sebenarnya hudud itu makna literalnya itu batasan. Kita tidak boleh melewati batas. Kita tidak boleh melanggar gitu ya. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa saja yang mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah dan juga Rasulullah karena beberapa keterangan itu tidak bisa kita pahami langsung dari ayat tapi dari keterangan-keterangan Rasulullah dalam hadis-hadis beliau ya ada riwayat yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar akan dimasukkan mereka ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha kekal di dalamnya wadzalikal fauzul adzim dan itu merupakan kemenangan yang agung tapi sebaliknya ini terhib ancaman dan peringatan. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dengan melanggar apa yang menjadi ketetapannya dan diperjelas lagi oleh Allah wa yata'adda hududahu melewati batasan yang sudah ditetapkan yudkhilhu naran khalidan fiha. Maka konsekuensinya akan dimasukkan dia ke neraka abadi di dalamnya walahu adabun muhin dan baginya azab yang pedih ya. Itu ibu-ibu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah tentang warisan sudah tersampaikan semuanya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik ya. Sudah berusaha pelan-pelan juga, sudah berusaha satu demi satu. Tapi sebenarnya dan yang perlu kita garis bawahi juga ibu-ibu, kalau dalam usul fikih itu ada lafat am, ada lafat khos ya. Ada lafat umum, ada lafat khusus. Ketika itu lafatnya khos, khusus yang di situ mengandung angka itu tidak akan terjadi multitafsir. Sehingga tidak boleh diubah dan digeser.
tidak boleh diotak-atik gitu ya. Nah, misalnya nanti faktanya setelah dibagi tadi ya kan syaratnya ahli waris itu dapat warisan kalau masih hidup. Ya, sedangkan nih anaknya masih hidup belum sempat dibagi. Terus ketika dibagi anaknya sudah meninggal dunia. Itu maka nanti ashabul furud ya setelah ahli waris itu pada menerima mestinya harus dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk memberikan hibah kepada istri dan kepada anak daripada saudaranya yang telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan itu. Karena mereka bagaimanapun termasuk daripada kerabat dekat begitu ya. Itu kesalahan kan, kesalahan karena terlambat pembagian gitu ya. Nah, seperti itu. Karena kalau nanti tidak musyawarah secara kekeluargaan, langsung diurusnya ke pengadilan, itu pasti istrinya nggak akan dapat apa-apa. Ya, yang bisa dapat adalah anaknya, anak daripada anak yang sudah meninggal tadi dapat cucu ya, itu dapat itu. Dan itu akan rumit ya, lebih rumit daripada kalau ada seorang meninggal dunia sudah langsung ada hitungannya. Terus kalau misalnya ada mindset atau apa ya, statement di masyarakat yang sering muncul, kalau ayah meninggal ibu masih hidup kok bagi waris tuh nggak pantas dan sebagainya gitu ya. Itu tinggal kita mengedukasi saja ya, mengedukasi bahwa waris itu tidak lantas harus jual-jual selesai semuanya sehingga kalau itu rumah ditempati oleh ibu, ibu harus diusir nggak sekejam itu, tidak ya. Juga yang dibagi waris itu adalah harta ayah. Harta ibu itu tidak akan dibagi waris, sehingga ibu masih tetap memiliki hak dari apa yang menjadi hartanya, gitu ya. Nah, jadi misalnya itu rumah, itu yang jelas sudah diselesaikan pembagiannya. Misalnya hanya rumah begitu ya. Seper ininya untuk siapa, anak ini dapat berapa, ibu dapat berapa gitu ya. Nanti kalau qadarullah ibunya meninggal dunia itu tidak menghitung dua kali. Ya, tinggal apa yang menjadi bagian ibu itu dibagi kepada ahli waris yang ada. Dan adapun ibu kalau mau menempati rumah sampai kapanpun itu tidak harus dipermasalahkan. Dan kalau misalnya ada anak yang membutuhkan biaya atau harta segera, bisa dibicarakan dengan salah satu dari keluarga untuk kalau bahasa Jawane nyusui. Itu tidak masalah, gitu ya. Yang penting jelas karena sudah terima sudah nyusui berarti nanti dia memiliki hak daripada hak saudaranya yang telah dibeli tadi, gitu saja gitu ya. Jadi nggak harus ekstrim bayangannya ibunya harus tinggal di mana dan sebagainya, enggak. Gitu. Karena itu tadi banyak kasus yang akhirnya jadi ruwet, yang akhirnya jadi susah ya kalau tidak segera diselesaikan jika ada seorang meninggal dunia, nunggu. Bahkan tidak sedikit ada kakek buyut sampai anak-anak sampai cucu belum diurus tuh warisan ya. Nah, itu berat gitu. Padahal hukum Islam, hukum di kita, di pengadilan kita itu rata-rata pakai HKI dan itu beda dengan hitungan syariah gitu. Jadi kayak tadi misalnya istri mestinya kan dapat tuh kalau harta suami, suami didapat dari harta ibunya yang meninggal atau ayahnya meninggal. Tapi karena pembagian dan pengurusannya itu terlambat, istrinya nggak dapat apa-apa ini. Kenapa? Karena yang dibagi adalah harta ibunya suami atau ayahnya suami, kan nggak ada hubungan tuh menantu, gitu, ya kan? Nah ini padahal dia berhak dari bagian suaminya, sayangnya suaminya sudah meninggal sebelum proses pembagian. Nah, gitu. Ya itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Jika masih ada pertanyaan, monggo silahkan saya kembalikan ke Ibu Yuni. Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukur.